Hey guys, what's going on? Welcome back to jadi berkabut kayak gini sih. Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana hari ini? Semoga pekerjaannya dilancarkan, semoga rencananya semua dilancarkan hari ini ya guys. Oke, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin. Seperti biasa, sebelum kita melihat chart, kita akan membahas dulu on-chain-nya terlebih dahulu ya guys. Ya, seperti yang kita tahu ya, BTC itu all time high 68.742 dengan low price itu kemarin di harga 58.563. Nah, market saat ini memang lagi konsolidasi setelah kemarin itu mempertahankan di harga 62.400-an. Minggu ini tuh sentimen positif dari Taproot itu udah tercapai ya guys, sudah terrealisasi. Kalau untuk secara sistem memang ada pembaharuan tapi nggak mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin. Nah, ini adalah BTC CME Future. BTC CME Future Gap ini sudah terrealisasi, udah full in semuanya. Teman-teman dapat melihat ini adalah sebuah salah satu indikator atau data on-chain yang sering banget kita gunakan karena keakuratannya untuk mengidentifikasi titik pivot. Nah, ini adalah Bitcoin Entity Adjusted CDD, Coin Day Destroyed 30-day Moving Average. Nah, chart di atas ini menunjukkan rata-rata pergerakan 30 hari CDD dan menunjukkan transisi saat ini dari akumulasi besar pada bulan Juli hingga November. Perhatikan CDD pada kuartal 1 2021 lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang menandakan berarti yang di sini ya guys ya, pada bulan November, Desember dan Januari yang menandakan persentase distribusi atau tekanan jualnya pun sangat besar. Impactnya adalah merosotnya harga Bitcoin pada bulan April sampai dengan Mei 2021 kemarin setelah masa distribusinya selesai. Saat ini CDD ini menunjukkan bahwa masa akumulasi sudah selesai. Wajar aja apabila memang ada sebagian traders atau investor yang taking profits karena saat ini CDD sedang naik yang menunjukkan bahwa memang ada pergerakan Bitcoin untuk dijual yang juga lumayan besar. Tapi pada saat ini memang belum mencapai critical levelnya. So overall market long terms itu masih sangat bullish dan aman. Binary CDD dengan 7-day moving average. Kita dapat melihat di sini bahwa meskipun saat ini harga naik, namun binary CDD ini hampir tidak berada di atas rasio 0,2. So perhatikan CDD bulan September November kemarin di sini. Saat ini CDD berada pada rasio yang sama sebelum terjadi bull run. Kalau kita lihat di sini ya, lalu kita bandingkan seperti bulan September November kemarin, kita berada pada level rasio yang sama sebelum terjadinya bull run. Bila mana rasionya naik, kita dapat simpulkan pergerakan koin lama yang dimaksud adalah yang sudah di hold dalam periodik jangka waktu lama atau tahunan, berarti sudah mulai banyak ditransfer ke dalam exchanges. So untuk market long term pada level saat ini memang masih bullish karena kita lihat berdasarkan binary CDD belum mencapai area distribusinya atau belum masuk ke fase heavy distributions. Dan kalau untuk saat ini memang market sangat-sangat didriven oleh Bitcoin futures ya, atau derivatif market, karena kalau kita lihat memang pada derivatif market masih sangat overheat. Tapi pada skala makronya kita bisa melihat bahwa metric liveliness berada pada rasio kumulatif coin day destroyed dan kumulatif coin day creation. Secara garis besar adalah tren liveliness menurun di saat lebih banyak koin dominasi. Dominasi itu tidak mengalami kenaikan distribusi dan cenderung di hold. Yang kedua adalah tren liveliness ini naik menandakan banyaknya koin yang sudah di hold dalam waktu lama terdistribusi ke dalam exchanges dengan tujuan untuk didistribusikan. Perhatikan garis tanda panah yang berwarna hijau ada di sini ya guys, yang kita lingkarin. Liveliness flattening reversal atau changing spending pattern. Nah, kita dapat melihat bahwa setelah kurun waktu 6 bulan lamanya holding, Juni sampai bulan November ini downtrend, liveliness sideways dan mulai ada pertanda uptrend secara perlahan. Lalu teman-teman melihat di sini adanya binary liveliness. Garis hijau ini adalah liveliness MA30 daily yang mengarah kepada rasio yang lebih tinggi, namun sekarang kita lihat belum berada pada area distribusi karena garis biru liveliness ini adalah MA7D
pun belum juga berada pada area distribusi. Saat ini memang kita bisa menyimpulkan bahwa market belum berada pada level topnya. Nah, untuk realisasi profit and loss berdasarkan capital bulan ini adalah 2,14 billion dollar dengan jabaran besaran profitnya yang sudah terrealisasi itu dia 1,90 billion dollar per day, dan juga untuk loss yang sudah terrealisasi itu adalah 0,24 billion dollar per hari. Nah, wajar aja kalau pada level saat ini memang tampak sideways karena memang besaran profitnya selama beberapa bulan saat ini itu lebih besar. So ya, berdasarkan grafik kita dapat melihat bahwa BTC kan sekarang menurun berada pada level support yang kemarin juga menjadi level support ya, di harga 58 ribuan, di support tanggal berapa nih, di support bulan April, terus bulan Maret kemarin dan Februari kemarin di sini. Ya, ini adalah key level support yang menentukan apakah BTC itu bisa kembali lagi bullish atau tidak. Sementara waktu kan kita melihat bahwa ini adalah rising wedge. Rising wedge itu adalah bearish pattern dan kita bisa melihat bahwa ini adalah breakout yang menandakan ada potensi BTC itu bisa menurun dari level saat ini ke harga 53.700. Tapi kalau kita lihat berdasarkan bullish channel atau ascending channelnya, berarti kita akan menjemput di sini ada 53.500 level support trendline dan juga exponential moving average 100, dan di situ juga ada level support Fibonacci 0,382. Ya, ada potensinya ke situ, cuman gue belum melihat BTC pada level saat ini mengarah ke harga 53.600. Karena apa? Kalau kita lihat berdasarkan market structure, di sini kan dia Elliott 1, Elliott 2, terus habis itu di sini adalah Elliott 3. Yang dimana kalau kita ukur berdasarkan Elliott Waves, maka potensi kenaikan 3 itu dia harus lebih tinggi dibanding dari Elliott pertamanya. Nah, harapannya adalah masih sama kenaikannya ke harga 73 ribuan dari level saat ini agar bisa lebih tinggi daripada Elliott satunya. Nanti kita akan melihat kembali lagi BTC itu akan terkoreksi pada range harga tersebut, cuma koreksinya kita belum pasti ke angka yang mana. Tapi berdasarkan teori dari Elliott Wave sendiri kan memang harus 50% dari kenaikan impuls 3-nya. Cuma kalau lihat berdasarkan price actions-nya bisa saja tertahannya itu 30%, 20% dari tingkat kenaikan impulsif 3-nya. Di saat kita lihat berdasarkan market structure barusan, memang tampak di sini BTC itu seperti akan membentuk diagonal ending berdasarkan Elliott Wave diagonal. Nah, kalau kita lihat berdasarkan harmonic patternnya, karena memang dari kemarin kan sideways ini berdasarkan harmonic patternnya, penurunan dari D di sini itu disebabkan karena target price dari X ke A mendapatkan target price ke angka 58.000. Nah, sementara kita bisa melihat di sini ada bullish shaper yang berwarna biru. Ini target price-nya ada 2 pada level saat ini. Ini udah pas banget ya rasionya, karena rasionya adalah Fibonacci 0786, 886 sebagai level support. Nah, sekarang berada pada entry point. Gua harap memang pada level saat ini BTC pada time frame 1 atau time frame 4 jam itu harus sideways terlebih dahulu untuk memberikan sinyal bullish divergence. Sementara ini memang belum ada karena MACD-nya juga belum dead cross lagi dan belum membentuk lower yang baru. Kalau udah membentuk lower yang baru kita bisa simpulkan itu adalah bullish divergence. Kalau kita lihat berdasarkan time frame 15, memang time frame 15 sudah memberikan sinyal bullish divergence, tapi hidden bearish divergence-nya masih mendominasi, tinggal kita melihat aja dead cross. Overall sih kita harus melihat adanya sideways atau konsolidasi terlebih dahulu pada setiap time frame atau time frame yang lebih kecil. Nah, untuk target price itu ada 2. Kita akan memprediksikan pertama target price itu adalah 66.800. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari X ke A atau dari A ke B-nya si bearish band ini. Kita akan mendapatkan target price 66.800. Lalu untuk target price berdua itu gua masih sama ke 73.500. Overall kalau kita lihat berdasarkan harmonic pattern atau diagonal ending, maka secara kesimpulan ini adalah bearish butterfly.
Ya, perhatikan bearish butterfly ini, dia retrace-nya adalah pada Fibonacci 1618. Tarik dari mana? Tarik dari X ke A untuk mendapatkan rasio Fibonacci 1618. Kalau kita ukur pas ya berarti 1618 rasionya di harga 73 ribuan, 74 ribuan. Nah, ini adalah bearish pattern. Kita akan kembali lagi nanti menghitungkan penurunannya itu berapa pada level 74.000. Nah, kalau kita ukur berdasarkan X dan A, maka kita akan mendapatkan target price ya kembali laginya ke harga 62.800-an. Sementara kita udah punya nih level support yang baru di harga 66.700. Jadi gua harap sih nanti penurunannya ke angka 66.700. Nanti kita akan lihat apakah ada bearish divergence atau tidak di sini. Untuk teman-teman yang belum taking long positions pada level saat ini, nggak usah buru-buru karena pada level saat ini harus ada clear pattern, jadi nggak langsung naik gitu, nggak. Kita harus melihat clear pattern, mau di time frame 15 pun masih bisa. Jadi teman-teman ya harus perhatikan time frame 1, time frame 15 menit. Karena sebentar lagi kita masuk ke fase full moon tanggal 20 sampai tanggal 22. Jadi kita harap tanggal tersebut itu akan kembali lagi reversal. So ya, untuk saat ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya. Setiap malam kita akan live TikTok dan juga live di YouTube. Jadi make sure teman-teman join untuk bertanya tentang analisa altcoin, karena kita akan fokus di live TikTok dan YouTube itu untuk analisa altcoin. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih like pada video ini, dan juga gue minta tolong sama teman-teman yang mau membantu gue untuk naikin traffic di TikTok. Jangan lupa untuk kasih like dan tonton juga video singkat yang ada di TikTok. Di TikTok itu kontennya nggak akan selengkap di YouTube. Gue akan memberikan analisa secara fundamental atau kebanyakan biasanya on change. Adapun kalau ada teknik analisa palingan ya sedikit. Dan juga untuk teman-teman yang mau tanya-tanya untuk altcoin pun bisa request di komen TikTok. Gue akan buatkan videonya, jadi teman-teman mendapatkan insight kira-kira altcoin itu bergeraknya seperti apa dan teman-teman bisa mengambil keputusan. Oke, gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.